Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, para guru-guru kita semuanya yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama bermuajahah di majlis yang barokah ini. Besar harapan kita semuanya, mudah-mudahan kehadiran kita ini senantiasa mendatangkan keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita teruskan kembali ngaji kita kitab Nasa'iqud Diniyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan lahiriah dan batiniah sehingga kita mampu melanjutkan atau ngaji kita secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini yaitu sampai pada halaman yang ke-6 masih membahas masalah amar ma'ruf nahi anil mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi anil mungkar atau amar ma'ruf itu artinya perintah kepada yang baik, wa nahyi anil mungkar artinya melarang berbuat kemungkaran. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya amar ma'ruf nahi anil mungkar ini merupakan kewajiban kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang menganut agama Islam. Jadi kewajiban kita semuanya sebagai umat Islam. Tentunya kewajiban tersebut itu sesuai dengan porsi masing-masing, sesuai dengan kekuatan atau kapasitas kita masing-masing. Terutama amar ma'ruf nahi mungkar itu di lingkungan keluarga. Sebagai seorang suami, ini sebagai pemimpin dalam keluarga, ini harus diterapkan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Karena suami ini adalah rajanya, pemimpinnya dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini dalam segala hal, termasuk apabila ada istri nggak mau sholat, itu suami harus mengingatkan. Anak yang nggak sholat umpama harus diingatkan, atau anak nyeleweng melakukan dosa, kemaksiatan dan lain sebagainya. Ini sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bapak, ini harus menegakkan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Karena ini nantinya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap diri seseorang itu pemimpin. Nah, tiap-tiap pemimpin mas'ulun an ra'iyati, nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya. Jadi diri kita ini pemimpin,
memimpin mata kita, memimpin anggota badan kita, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi pendengaran ini tugas kita. Pendengaran, penglihatan termasuk hati, ya kan. Ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, anggota badan kita ini harus kita pimpin dengan sebaik-baiknya. Termasuk apa-apa yang rakyat kita umpamakan yang harus kita pimpin, keluarga kita. Jadi keluarga itu rakyat kita. Sebagai seorang suami punya rakyat, yaitu keluarganya itu, anak-anak, kemudian istri. Itu di bawah kepemimpinan suami. Jadi jangan bosan-bosan sebagai seorang suami, umpama istrinya itu tidak sholat, ya harus diingatkan, sudah sholat belum, ya kan? Kalau melenceng, diingatkan juga, jangan seperti itu perbuatan tidak baik, dosa. Nah inilah makanya penting sekali menegakkan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Lah orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi anil mungkar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an akan mendapatkan keberuntungan. Nah, ini sesuai dengan yang kita bahas, wa qauluhu ta'ala wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka yang perintah bil ma'ruf dengan berbuat kebaikan. Wa nahyi 'anil munkar, dan melarang berbuat kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Suami bisa mendapatkan keberuntungan apabila suami bisa amar ma'ruf nahi anil munkar di lingkungan keluarga. Umpama kepala kampung, di lingkungan kampung itu ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Umpama setingkat pejabat daerah, umpama kabupaten atau sampai satu negara, ya kan, itu apabila melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar, menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar, ini tergolong orang-orang yang beruntung. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wal falahu wa al fauzu, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala humul muflihuna, ini muflihuna itu dari kata dasar al-falah. Wal falahu wa al-fauzu, falah itu artinya keberuntungan, al-fauzu itu artinya keberuntungan. Beruntung bisa ada di dunia wal akhirah, yaitu dengan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kebahagiaan ini ketenangan, ketentraman batiniah. Jadi orang itu kalau sudah tenang, tentram, ya kan, hatinya, ya kan, batiniahnya itu tenang, itu termasuk apa? Kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang difirmankan Allah, yang sering kita baca doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kebaikan dunia yang dimaksud di sini diantaranya apa? Ketenangan batiniah. Kita kan sering habis sholat doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah fid dunya hasanah yang dimaksud di sini diantaranya apa? Kebahagiaan batiniah atau ketenangan, ketentraman batin.
hatinya itu tenang, tenteram. Memang tidak serta-merta seseorang itu mendapatkan ketenangan batiniah, itu tidak serta-merta. Itu harus ada dukungan secara lahiriah. Ya, contohnya umpama hidupnya ini secara material, ya kan, itu tercukupi. Ya kan? Jadi kebutuhan lahiriah itu tercukupi. Atau hidupnya itu ya punya masalah, tapi tidak, istilahnya masalah itu tidak bertumpuk-tumpuk, ya kan? Itu diantaranya yang bisa menunjang apa, ketenangan batiniah. Nah, orang-orang yang amar ma'ruf nahi anil mungkar, kalau janjinya Allah itu mendapatkan ketenangan batin, berarti apa? Kecukupan lahiriah juga dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa'adati dunya wal akhirah. Apalagi nanti di akhirat. Di akhirat mendapatkan kebahagiaan, berarti mendapatkan, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makom amar ma'ruf nahi anil mungkar itu bukan hanya makom yang dimiliki seorang kiai atau seorang ustadz atau seorang dai mubalik yang ceramah di mana-mana. Enggak, kita juga bisa memiliki makom ini sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Terutama apa? Amar ma'ruf nahi anil mungkar dimulai di tengah-tengah keluarga kita. Awasi anak-anak kita, ini kan? Anak-anak kita itu habis maghrib itu kemana keluyurannya, itu kemana? Apakah ke masjid? Apakah ke tempat-tempat pengajian? Itu diawasi. Jangan sampai habis maghrib, ya kan, itu kemana-mana, tidak jelas. Nah, ini tugasnya siapa? Tugasnya kepala keluarga. Siapa itu? Para suami, para bapak. Jadi sebagai bapak punya tugas, ya kan, untuk menyelamatkan di lingkungan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tugas itu harus dikerjakan, karena nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini dikerjakan di lingkungan keluarga, insya Allah nanti pengaruhnya itu luar biasa di tengah-tengah masyarakat itu. Nggak ada anak-anak yang kena narkoba, nggak ada anak-anak yang istilahnya kena pergaulan bebas. Karena apa? Karena orang tuanya sudah mempunyai tanggung jawab. Orang tuanya mengambil peran tanggung jawab mendidik, mengawasi keluarga masing-masing. Insya Allah aman, ya kan. Walaupun tidak ceramah, ya kan, walaupun tidak mendengarkan ceramah, walaupun tidak ada pengajian umpamanya, tapi kalau tanggung jawab ini diambil oleh pemimpin keluarga, ini aman. Tapi yang ada kan orang tua tidak tanggung jawab. Sebagai suami tidak mengambil peran seperti ini. Ya, jangankan suami berperan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dirinya juga malah pelakunya. Lah ini yang jadi masalah. Makanya perlu kita ngaji seperti ini agar supaya tahu tugas-tugas kita. Orang yang mampu mengambil peran amar ma'ruf nahi anil mungkar, wa ulaika humul muflikun, akan menjadi mendapatkan keberuntungan. Berupa apa? Bisa'adati dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Wal amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar min a'dhami sa'airid. Jadi amar ma'ruf nahi 'anil munkar itu adalah lebih agung-agungnya syiar agama. Lebih agung-agungnya syiar agama. Jadi syiar agama itu yang paling agung
itu adalah amar ma'ruf nahi anil munkar. Nah ini kalau kita kerjakan ya kan, bentuknya seperti apa? Ya seperti kita ngaji seperti ini. Ini termasuk apa? Amar ma'ruf nahi anil munkar. Makanya setiap 1 minggu sekali ketika kita Jumatan ya kan, ada kewajiban mendengarkan khutbah Jumat. Wajib itu. Artinya apa? Jadi amar ma'ruf nahi anil munkar itu hukumnya wajib. Ya kan? Wajib. Jadi seorang khotib itu kewajiban berwasiat takwa. Kalau tidak ada wasiat takwa di dalam sholat Jumat ya kan, itu khutbahnya tidak sah. Karena itu merupakan salah satu di antara rukun khutbah. Lah, khotib wajib wasiat takwa, kemudian jamaah ya kan, ini wajib mendengarkan. Minimal 40 orang yang mendengarkan. Itu harus ada 40 orang. Kalau tidak ada 40 orang yang mendengarkan, kok semua ngantuk umpamanya, semua ngantuk, tertidur semuanya. Ini Jumatannya tidak sah. Karena apa? Khutbahnya tidak sah. Ini artinya apa? Pentingnya amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi amar ma'ruf nahi anil munkar min a'dhami sya'airidin adalah bagian daripada lebih agung-agungnya syiar agama. Wa aqwa da'aimil Islam, dan lebih kuat-kuatnya tonggak-tonggaknya Islam atau tiang-tiangnya Islam. Wa ahammil wadha'ifi 'alal muslimin, dan lebih penting-pentingnya tugas, penting-pentingnya pekerjaan yang wajib dikerjakan orang-orang Islam. Makanya saya katakan tadi, amar ma'ruf nahi anil munkar itu tugas bersama umat Islam. Bukan hanya tugasnya kiai, bukan hanya tugasnya ustadz, dai, mubalik dan lain sebagainya. Tapi setiap pribadi orang Islam mempunyai tugas apa? Amar ma'ruf nahi anil munkar. Tentunya dengan catatan sesuai dengan kapasitas keilmuannya, dengan kapasitas di mana apa pengaruhnya, ya kan? Mama punya pengaruh di tingkat kabupaten, ya. Berarti wilayahnya itu merupakan wilayah yang harus dikelola, ya kan? Seorang bupati, wakil bupati, seorang DPR, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menjadi pemimpin keluarga, rakyat biasa, ya harus kelola. Kita harus mengambil peran, ya kan, di tengah-tengah keluarga kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Perintah sholat kalau anaknya belum sholat, kalau istrinya malas-malasan sholat, diperintah, ya kan? Karena apa? Lingkungan kekuasaan, lingkungan wilayah kita itu harus dimulai dari situ. Ini perintah agama yang paling penting, ya kan? Wa bihi ma qiyamul amri, dengan adanya amar ma'ruf nahi anil munkar, qiyamul amri, urusan bisa menjadi tegak, urusan menjadi beres, ya kan? Wa shalahu sya'ni kullihi, keadaan menjadi baik. Jadi keadaan, situasi, kondisi menjadi baik. Shalahu sya'ni kullihi, ini bagusnya keadaan secara keseluruhan. Ini jadi amar ma'ruf nahi munkar ini penting. Wa bi ihmalihima tata'attalul hukuk, tapi dengan mengabaikan amar ma'ruf nahi anil munkar atau dengan mengosongkan amar ma'ruf nahi anil munkar di suatu perkampungan umpama atau di suatu daerah, sama sekali tidak ada amar ma'ruf nahi anil munkar. Ini yang terjadi apa? Tata'attalul hukuk, hak-hak itu menjadi apa? Tidak ditegakkan. Hak-hak
diabaikan. Ini. Jadi apa umpama tidak ada amar ma'ruf nahi anil munkar ya, itu hak-haknya terbengkalai, diabaikan. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu diabaikan, hak-hak itu tidak ditegakkan. Umpama sebagai seorang suami ya kan, karena di situ tidak ada amar ma'ruf nahi anil munkar, akhirnya apa? Suami tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Hak-haknya istri tidak dilakukan, tidak ditunaikan. Itu yang terjadi. Atau rakyat sekalipun itu hak-haknya rakyat ini tidak diberikan oleh negara. Karena apa? Karena tidak ada yang protes. Tidak ada amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi seorang mubalik, seorang kiai memberi nasihat, baik itu terhadap masyarakat biasa maupun terhadap pejabat dengan rekomendasi dan lain sebagainya. Jadi kalau ormas-ormas besar itu kan ada musyawarah, kemudian ada kesepakatan, diantaranya itu memberikan rekomendasi terhadap pemerintah, harus seperti ini, harus seperti ini. Umpama ada pelacuran, rekomendasi dari ulama itu harus ditutup dan lain sebagainya. Itu diantaranya apa? Amar ma'ruf nahi anil munkar. Kalau tidak ada itu, hak-hak itu terabaikan. Jadi hak-haknya terabaikan. Wa tata'addal hudud. Jadi hukum-hukum ini diterjang. Hukum-hukum diterjang. Ini luar biasa pengaruhnya. Wa yahfal haqqu wa yadharul batil. Barang hak menjadi samar. Barang hak menjadi samar, tidak kelihatan, yang batil di mana-mana nampak. Karena tidak ada amar ma'ruf nahi anil munkar. Pelacuran, ya kan, perjudian, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ini kalau tidak ada amar ma'ruf nahi anil munkar, ini terjadi di mana-mana. Paling enggak kalau ada amar ma'ruf nahi munkar, ini ya paling enggak malu, ya kan. Paling tidak itu malu. Mau menampakkan itu malu, ya kan. Tidak terang-terangan, ya kan. Wal ma'rufu ibaratun an kulli syai'in amarallahu bi fi'lihi. Ma'ruf itu apa? Perkara yang ma'ruf, perkara yang baik itu apa? Ibaratun itu merupakan suatu istilah, merupakan suatu ibarat. Ngan kulli syai'in, dari tiap-tiap sesuatu, amarawahu bi'lihi, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar supaya dikerjakan. Wa ahabba min ibadihi al-qiyama bihi, dan Allah senang dari hamba-hambanya apabila menunaikan tersebut, menunaikan hal itu. Jadi ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu sesuatu, segala sesuatu yang oleh Allah diperintahkan agar supaya dikerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang apabila hamba-hambanya itu menunaikan perkara yang ma'ruf. Ya, contohnya sholat, ya kan. Sholat itu ma'ruf karena sholat adalah perkara yang diperintahkan untuk dikerjakan. Nah, apabila ada hamba-hamba Allah yang mengerjakan sholat, Allah itu senang. Itu namanya ma'ruf. Zakat itu ma'ruf, ya kan? Tolong menolong itu juga perbuatan ma'ruf. Perintah Allah yang harus dikerjakan, dan Allah senang kalau hamba-hambanya mengerjakan perintah tersebut. Itu ma'ruf. Jadi semua perintah Allah yang di situ dituntut agar supaya dikerjakan, itu ma'ruf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senang hamba-hambanya apabila mengerjakan perintah-perintah tersebut. Jadi ya seperti ibadah mahdhah, salat, zakat, puasa,
haji, ya kan? Itu perkara yang ma'ruf. Ini perkara yang ma'ruf ini bagi orang-orang yang belum melaksanakan, ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim agar supaya mereka itu diajak, yang belum haji diajak biar haji, jangan pelit-pelit. Harus diberi nasihat, jangan pelit-pelit dengan nasihat. Kalau yang belum sholat diajak agar supaya sholat. Di bulan suci Ramadan yang belum puasa diajak, ayo puasa, dijelaskan dengan baik faedahnya puasa itu apa. Nah ini perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf itu perintah Allah yang wajib dikerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala senang kepada hamba-hambanya yang mengerjakan. Ini namanya ma'ruf. Kalau kita kok bisa menyebarluaskan perkara yang ma'ruf agar supaya dikerjakan, atau kita amar ma'ruf, perintah kepada yang ma'ruf, ini akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian mungkar itu apa? Wal mungkaru kullu syai'in karahahu atau karihahu fi'lahu wa habba min ibadihi tarkuhu. Kemungkaran ini kebalikan daripada perkara yang ma'ruf. Kalau kemungkaran itu apa? Kemungkaran itu tiap-tiap sesuatu di mana Allah Subhanahu wa taala itu benci apabila sesuatu itu dikerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala itu senang dari hamba-hambanya apabila meninggalkan kemungkaran tersebut. Jadi perkara yang mungkar itu, yang termasuk kategori mungkar itu adalah tiap-tiap perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dikerjakan, dan Allah senang apabila hamba-hambanya itu meninggalkan perkara tersebut. Itu namanya apa? Kemungkaran. Seperti minum-minuman keras, itu kemungkaran. Itu ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, ya kan? Tidak boleh minum-minuman keras, mabuk-mabukan, ya kan? Ini harus diawasi anak-anak kita. Sebagai orang tua harus ngawasi, harus dinasehati anak-anak kita itu. Karena apa? Itu bukan hanya larangan Allah, tapi itu juga merupakan sesuatu yang bisa merugikan terhadap dirinya, merugikan kesehatannya. Tidak sedikit ya anak-anak yang minum minuman keras, oplosan itu, yang meninggal dunia. Ini karena apa? Karena lepas dari pengawasan orang tua. Nah, ini orang tua harus mengambil peran ini. Anak-anak harus diawasi dengan siapa mereka bergaul, apa yang mereka kerjakan. Kalau bisa habis maghrib itu disuruh ke masjid, disuruh ke tempatnya ustadz ngaji. Ini model seperti ini harus kita terapkan seperti zaman-zaman dulu ketika kita ini masih kecil kan. Zaman dulu kan seperti itu, habis maghrib ke langgar, ke musola, ke masjid ngaji. Sekarang enggak, anak-anak sekarang ini habis maghrib sudah kemana-mana, orang tuanya enggak tahu, apalagi kalau dipegangi sepeda motor. Nah, ini amar ma'ruf nahi anil mungkar, terutama di lingkungan keluarga, ini harus diambil peran, ini harus diambil. Siapa yang harus mengambilnya? Yaitu bapak-bapak, ya kan? Bapak-bapaknya ini harus mengambil peran ini sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Ini harus ada kesadaran, ya kan? Ini karena tanggung jawab kita, tanggung jawab sebagai orang tua. Jangan hanya orang tua itu soleh secara pribadi, ya kan?
secara individualnya soleh, setiap hari ke masjid, setiap hari puasa, ya kan, Senin Kemis tidak ketinggalan, sudah naik haji, tapi anaknya narkoba, ya kan, anaknya minum-minuman oplosan, anaknya nggak bisa ngaji. Ini teledor orang tua ya seperti ini, tidak mengambil peran amar ma'ruf nahi anil mungkar sebagai tugas orang tua. Ini. Jadi amar ma'ruf nahi anil mungkar ini merupakan sesuatu yang wajib dikerjakan. Wal qiyamu bidzalika a'ni al amra wan nahya la budda minhu. Jadi menegakkan atau menunaikan amar ma'ruf nahi anil mungkar itu adalah la budda minhu, sesuatu yang wajib, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Wala rukhsata fi tarkihi, tidak ada dispensasi, tidak ada kemurahan dalam masalah amar ma'ruf nahi al mungkar untuk ditinggalkan. Jadi nggak ada kemurahan untuk ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, tidak bisa. Tidak ada keruksohan, tidak ada dispensasi bagi orang tua. Ini di lingkungan keluarga ini wajib, tidak ada dispensasi. Karena apa? Anak-anak ini masih di bawah tanggung jawab orang tua. Jadi ini bahaya. Ada ceritanya orang tua yang sudah masuk surga karena anaknya itu dulu tidak dirawat, tidak dididik agama, sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan masuk neraka. Kemudian ditanya, kenapa kok masuk neraka? Dulu ketika aku masih hidup, orang tuaku nggak pernah ngajari aku ngaji, nggak pernah nyuruh aku ke masjid, nggak pernah nyuruh aku ke musola untuk ngaji, sehingga aku bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak tahu agama. Lah ini disangkut-sangkut orang tuanya. Inilah pentingnya amar ma'ruf nahi anil mungkar di lingkungan keluarga. Man taroka waladan jahilan, barang siapa yang meninggalkan anak yang bodoh. Bodoh di sini bukan berarti tidak tahu apa-apa, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi bodoh tidak tahu hukum-hukum Allah. Bodoh dalam arti tidak tahu hukum-hukum Allah, nggak tahu hukumnya sholat, nggak tahu hukumnya puasa, nggak tahu hukum-hukum Allah yang lain, sehingga diputuskan oleh Allah masuk neraka. Ya, karena dzanbun amilahu alaihi, dosa-dosanya ini orang tuanya ikut bertanggung jawab. Lah ini kan menjadi permasalahan. Makanya tidak boleh hanya soleh secara pribadi individual, tapi harus soleh juga secara sosial. Artinya apa? Kita harus juga ikut serta dalam mengambil peran, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi anil mungkar. Jadi ini jelas sekali, amar ma'ruf nahi anil mungkar itu wajib dilaksanakan. Wala rukhsata fi tarkihi, tidak ada kemurahan, tidak ada dispensasi di dalam meninggalkannya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'abul iman. Ini sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat di antara kamu kemungkaran, man ro'a, barang siapa yang melihat minkum di antara kamu mungkaron, kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaknya merubah kemungkaran itu dengan tangan. Jadi sampean kok melihat anak sampean, ya kan, melihat anak sampean megangi botol minum minuman keras,
Sampean sebagai orang tua, sebagai orang yang memimpin anak-anak sampean, itu botol itu harus sampean pegang, sampean hancurkan, sampean buang. Itu caranya. Itu seperti itu contohnya. Fal yughayyir biyadi. Ini bukan hanya sebagai orang tua, umpama kepala kampung ini. Ada kemungkaran di situ. Ada pergaulan bebas di situ. Tahu harus dengan tangannya kepala kampung, artinya dengan kekuasaannya harus bisa merubah, harus bisa perintah agar supaya ditinggalkan. Fal yughayyir, harus dirubah dengan kekuasaannya. Ini karena ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang berisiko. Makanya di sini masih ada tingkatan lagi. Kalau memang tidak mampu dengan tangan merubahnya, fa ilam yastati, ya pabilisanihi, dengan lesan. Ini di Kutai Barat umpama ada tempat-tempat perzinaan atau pelacuran. Ini yang tahu kiai itu kemungkaran, karena kiai tidak mampu dengan tangannya, ya kan? Karena tidak mampu dengan tangannya, ya minimal dengan lesan. Gembar-gembor, itu maksiat. Itu adalah merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, itu tugasnya. Kalau yang tangannya, ini Pak Polisi. Ini Pak Polisi. Kalau yang punya kekuasaan, ini Pak Bupati melalui peraturan daerah. Nah, ini Pak Polisi nanti yang ini Pak Polisi ini, ya kan. Tapi kalau kiai ustadz, ya kan, ini dengan pabilisanihi, dengan lesan. Karena nggak mampu dengan tangan, makanya kewajiban dengan tangan gugur, tapi kewajiban dengan lesan tidak gugur. Kenapa? Kalau kita gembar-gembor amar ma'ruf nahi anil mungkar dengan lesan, ini kan nggak ada larangan. Sekarang kan zaman demokrasi, ya kan, nggak ada larangan. Orang demo aja boleh, ya kan, nggak ada larangan. Seperti ini nggak ada larangan. Yang penting tidak langsung tunjuk hidung, ya, nanti ada yang tersinggung, ya kan. Amar ma'ruf nahi anil mungkar kalau memang bisa dikerjakan dengan tangan. Kalau tidak, babilisani, yaitu dengan lesan. Nah, kalau dengan lesan tidak ada kemampuan karena keterbatasan, ya kan, keterbatasan ilmu, keterbatasan argumen dan lain sebagainya, ya kan. Fa illam yastati babiqalbihi, apabila tidak mampu dengan lisan, dengan hati, minimal ingkar di dalam hati. Nah, orang yang ingkar di dalam hati itu adalah wadalika ad'abul iman, itu selemah-lemahnya iman. Wa fi riwayatin ukhra laisa wara'a dalika, yakni al ingkar bil qalbi minal iman misqalu dzarratin. Jadi tidak ada sesudah itu, tidak ada. Jadi hanya tingkatannya itu, yang pertama biyadi, dengan tangan, yang kedua merubah dengan lisan, yang ketiga ingkar di dalam hati. Sebagai seorang mukmin, ketika melihat kemungkaran, tidak mampu merubah dengan tangan, tidak berani berucap dengan lisan, dan tidak ada keingkaran di dalam hati, itu berarti tidak ada iman. Nggak ada iman. Nggak ada iman, walaupun seberat semut budak. Dzarrah itu semut budak, ya kan. Walaupun seberat benda yang paling kecil, itu tidak ada iman. Itu umpamanya seperti itu. Jadi kalau ada kemungkaran, kita tetap kalau nggak bisa merubah, nggak bisa mengingatkan, kita diharuskan ingkar, ya kan. Kalau itu adalah perbuatan yang yang mungkar. Ini karena setelah itu tidak ada lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham shaghiruna
wa yu'aqqil kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Nah ini dalilnya juga. Amar ma'ruf nahi 'anil munkar itu penting, dalilnya ini juga. Dasarnya ini. Rasulullah bersabda, laisa minna, tidak termasuk golongan kita, golongan umat Islam. Man lam yarham sagirona, orang yang tidak kasih sayang terhadap anak kecil. Terhadap orang kecil tidak kasih sayang. Wa yu'aqqil kabirona, dan tidak menghormati orang tua. Jadi sebenarnya Rasulullah itu mengajarkan Islam, dan Islam itu kemudian diterapkan di negara kita, termasuk di negara Nusantara ini, termasuk orang Timuran. Ini sebenarnya pas, sesuai dengan budayanya. Jadi kalau kita ini termasuk orang Jawa atau orang Banjar atau orang mana ya kan, ini biasanya punya moralitas yang tinggi, punya kesopanan yang tinggi ya kan. Kalau terhadap anak-anak kecil sayang, terhadap orang tua hormat. Makanya kalau memanggil saja itu sudah beda. Kalau kita memanggil orang tua kan ya ayah, tidak langsung namanya ya kan. Itu artinya suatu penghormatan. Begitu juga ketika memanggil anak kecil, tidak namanya langsung tapi nak ya kan. Sini nak, sini sayang lah. Ini termasuk apa, budaya kita, sama dengan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Luqmanul Hakim itu memanggil anaknya, itu bukan namanya. Ya bunaya, wahai anakku. Ya bunaya, wahai anak kecilku. Dan itu artinya menunjukkan kata-kata sayang terhadap anak. Nah di sini, barang siapa yang tidak sayang terhadap anak kecil, tidak menghormati orang tua, dan tidak mau amar ma'ruf nahi 'anil munkar, termasuk bukan golongan daripada kita semuanya, yaitu golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas sekali dasarnya amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Jadi jelas juga amar ma'ruf nahi 'anil munkar bukan hanya harus dilakukan kiai, bukan hanya itu tugasnya ustadz mubalek, tapi kita semuanya umat Islam, terutama di lingkungan keluarga, para suami terhadap istrinya, para bapak-bapak terhadap anak-anaknya ya kan, ketua-ketua organisasi terhadap lingkungan, terhadap anggota dan lain sebagainya, kepada siapa saja ya kan. Itu amar ma'ruf nahi 'anil munkar, terutama terhadap diri sendiri ya kan, terhadap diri sendiri. Likulli mri'in ya kan, likulli mri'in ra'in ya kan. Jadi setiap diri kita itu pemimpin. Nah nanti akan dimintai pertanggungjawaban man ra'iyatihi ya kan. Kalau kita memimpin anggota badan kita, berarti nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus bisa menegakkan amar ma'ruf nahi 'anil munkar, terutama terhadap diri kita sendiri ya kan. Kemudian nanti ditingkatkan lagi wa ahlikum, lingkungan keluarga. Kalau itu kok sudah ya kan, kalau memang punya kapasitas ditingkatkan lagi sesuai dengan kedudukan, makom, kapasitas yang dimiliki. Kalau berani-berani menjadi pemimpin tingkat kabupaten, berarti berani mengemban amanah sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya sebagai apa, pemimpin ya kan. Makanya ini amar ma'ruf nahi munkar adalah hal yang wajib kita lakukan ya kan, nggak boleh ditinggalkan, walaupun mampunya lewat pengajian, walaupun mampunya lewat nasihat dan lain sebagainya. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberi kekuatan lahiriah batiniah,
Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.